Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin. Ya, ini Indonesia Amin, akan segera amin. menghadapi Burundi di FIFA Matchday tanggal Ya, 25 dan 28 betul. Maret 2023 nanti ya. Dan Ya, Indonesia katanya sudah siap ya, Bro? betul. Iya, sudah pastilah harus siap ya. Harus siap ya. Sebagai tuan rumah pula. Betul. Pemainnya gimana nih, Bro? Pemain ada yang Ya memang menarik? memang dari 28 pemain yang diumumkan oleh STY itu terdapat paling tidak ada 5 pemain debutan dari berbagai asal lah ya, katakanlah ya seperti itu ya. Mhm. Untuk bisa bermain di tim senior di eranya STY gitu ya. Dan kebanyakan memang adalah pemain-pemain promosi Hmm. dari under 20 yang kemarin bermain di Liga di Piala Asia. Mhm. Melihat pada performanya yang gak cukup baik, akhirnya mereka dapat promosi masuk ke dalam skuad yang 28 itu untuk tim senior. Yeay, Antara lain Dava ya. Dava memang kita asik. sudah menduga ya. Saya sudah menduga ya bahwa Dava akan dipilih oleh STY untuk bisa masuk tim senior. Mhm. Mengingat penampilannya dari sejak mini turnamen kemudian Piala Asia itu juga kan bagus sekali dan bahkan dia termasuk dalam 5 pemain terbaik ya di Piala Asia sampai dengan fase perempat final katakanlah seperti itu. Ya. Tapi pada akhirnya memang kalau kita melihat pada penampilan ini ya penampilan dari Sahrul Trisna maupun Nadeo kita melihat bahwa peluang Dava itu cukup besar. Saya sih Ya. melihatnya seperti itu. Ya. Kita juga melihat pada Zaki Ashraf. Hmm. Zaki Ashraf ini juga kan bisa bermain sebagai winger ya, winger kanan gitu loh. Mhm. Dan kalau dia bisa bermain, tentu dia bisa katakanlah bahu membahu nih dengan Asnawi. Asnawi bisa berkonsentrasi katakanlah ya di Mhm. bek kanan, sementara Zaki Ashraf juga bisa melakukan permainan-permainan yang transisi untuk membantu kedalaman pada saat bertahan dan membantu penyerangan pada saat transisi positif. Mhm. Nah, kita juga melihat pada Donitri. Donitri juga tiba-tiba juga mencuat nih namanya gitu loh. Mhm. Walaupun ini juga saya juga sudah menduga ya bahwa Donitri ini punya peluang besar. Mhm. Apalagi kita melihat bahwa kemungkinan eh, kalau kita melihat pada performa Arhan yang sampai saat ini juga belum terdeteksi lah di Mhm. tingkat klub karena Ferdi sampai saat ini belum mempercayakan posisi bek kanan kepada Arhan gitu ya. Mhm. Artinya dalam hal ini Donitri itu punya peluang juga untuk bisa mungkin di tahap-tahap selanjutnya untuk mulai bisa menggeser pertama Arhan. Mhm. Kemudian kita juga melihat ada Yance Sayuri. Mhm. Yance Sayuri juga ini kan pemain PSM yang saat ini lagi on fire ya. Dia juga bisa menjadi ini ya pemain pertahanan di PSM yang saat ini bisa membawa PSM memuncaki liga dan Mhm. sangat besar kemungkinan PSM akan menjadi juara Liga Indonesia saat ini. Mhm. Dan dia Mhm. juga selain itu ada nama Yakob Sayuri ya. Kalau Yakob Sayuri memang kan sudah beberapa kali dipanggil oleh Mhm. STY dan terbukti Yakob Sayuri juga punya kontribusi yang bagus di pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu loh. Mhm. Nah, nah, kalau kita melihat pada komposisi yang ada, memang kan ada satu pemain nih boleh dibilang yang agak mengagetkan juga, yaitu dipanggilnya Rico Simanjuntak ya. Karena Rico Simanjuntak terakhir membela Indonesia memang sebelum eranya STY itu terjadi 4 tahun yang lalu. Dan saat itu Rico memang kan lagi on fire, lagi bagus permainannya dan dia bisa menjadi seorang tandem yang bagus di Mhm. Persija. Waktu itu tandemnya namanya Marco Simic ya. Mhm. Marco Simic ini juga kan menjadi produktif salah satunya karena peran dari Rico Simanjuntak sebagai Mhm. gelandang yang kreatif dan gelandang yang bisa memberikan asis-asis yang bagus kepada Marco Simic. Sampai Mhm. akhirnya Marco Simic menjadi ini ya pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia saat itu. Nah, Mhm. pada perjalanan berikutnya memang ini kan pemain yang agak timbul tenggelam ya.
Dan Hmm. memang banyak juga yang meragukan Rico Simanjuntak karena melihat pada postur tubuhnya. Karena postur tubuhnya untuk ukuran orang Indonesia aja dia termasuk mungil gitu loh. Apalagi kalau berhadapan dengan lawan-lawan katakanlah nanti dengan Burundi yang memang tubuhnya juga pasti lebih bagus-bagus, lebih tinggi-tinggi Hmm. daripada kita gitu loh. Hmm. Nah, apakah Rico Simanjuntak ini juga bisa memperlihatkan aksinya? Saya pikir ada kemungkinan itu masih bisa terjadi ya bahwa Hmm. postur memang menjadi advantage tersendiri buat pemain sepak bola saat ini. Tapi jangan lupa bahwa pemain-pemain mungil ini juga punya agilitas, Hmm. punya keuletan dan punya ini ya kelincahan dan Hmm. determinasi dan akselerasi untuk jarak-jarak pendek yang lebih cepat lah Ya. timbang pemain-pemain tinggi. Apalagi kita tahu bahwa Rico Simanjuntak juga ini pemain yang bertipe penjelajah ya, dan dia bisa masuk dari berbagai area gitu loh. Dan Ya. kita harapkan sekali kalau seandainya Rico Simanjuntak diberikan kesempatan untuk turun, dia juga bisa memperlihatkan performanya seperti 4 tahun yang lalu ketika dia masih bisa berduet dengan Marco Simic gitu loh bro. Ya, oke. Berarti ada 5 yang menjadi pemain debutan ya di zaman STY. Nah, saya Ya, ingin ingin mengerucut ke pemain timnas U20 nih ya. Tadi ada ya. Dava, kemudian ada Donitri sama Zaki ya. Marcelino dipanggil Ya. nggak, Bro? Nah, Marcelino juga kan karena ini kalender resminya FIFA, tentu Marcelino punya kesempatan untuk bisa gabung. Mhm. Bukan cuma Marcelino sebetulnya, pemain-pemain abroad kita seperti contoh Pratama Arhan, kemudian Asnawi, Hmm. Jordi Amat, Sadil Ramdhani, itu juga kan Saint Patinama juga. Ini kan bisa bergabung dengan tim yang 28 itu. Jadi Mhm. kita harapkan sekali walaupun Sandy Walsh tidak dipanggil karena cedera, Mhm. ya kita harapkan sekali bahwa pertandingan kali ini kita bisa melihat progres yang bisa mungkin peningkatannya cukup signifikan, apalagi ditambah lagi dengan pemain-pemain yang pemain-pemain yang naturalisasi seperti Saint Patinama. Kita juga pengen lihat permainannya Saint Patinama. Ya. Kita juga rindu dengan permainannya Elkan Bagot. Walaupun Ya. Elkan Bagot di Inggris di Cheltenham itu juga kan belum mendapatkan ini ya posisinya gitu loh. Dia Hmm. lebih banyak bermain di bangku cadangan. Bisa Hmm. saja nanti pada saat melawan Burundi, nah, dia juga muncul keinginan dia untuk menampilkan sosok dia yang sebenarnya gitu loh, bro. Ya. Satu nama yang sering kita bahas nih Mas di video-video yang lama. Ronaldo Kuate dipanggil nggak? Untuk Ronaldo Kuate belum ya. Mungkin Ronaldo Kuate lebih difokuskan untuk under 20 ya. Hmm. Jadi dan jangan lupa juga bahwa di tim ini kemarin kan sepertinya ada perubahan ya. Hmm. Ketika Egy yang memang menurut pelatihnya Kikering di Dewa United juga dia saat ini dalam fase pemulihan dan sebaiknya menurut Kikering STY jangan memanggil dulu gitu Egy karena Egy harus fokus dengan fisiknya dan kebugaran tubuhnya. Hmm. Nah, sepertinya ini didengar ya. Hmm. Artinya kemungkinan Egy juga tidak dipanggil dan yang dipanggil adalah Stefano Lillipali. Nah, kita Hmm. tahu bahwa Stefano Lillipali juga bukan pemain yang sembarangan dan ini pemain yang punya pengalaman juga bermain di timnas kita. Bahkan Hmm. di saat ini eh, apa produktivitas gol maupun produktivitas assist dari Stefano Lillipali itu bagus, bro. Dia Hmm. sudah kalau nggak salah menghasilkan 6 gol dan 8 assist gitu ya Hmm. untuk Borneo FC. Jadi paling tidak ini kan juga sebagai gambaran bahwa Lillipali pantas untuk bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Burundi nanti. Ya. Ini artinya saya sih nyimak pertama yang dari timnas U20 berarti ada 4 ya. Kalau Marcelino nanti hadir kan berarti ada 4 nih asal dari timnas U20. Ya, Ya. Kemudian yang naturalisasi berarti ada. Ya kita maaf nih kita bukan mendiskriminasi ya, tapi hanya ingin melihat nih, wah ini kita sudah diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi nih dari betul. Jordi, kemudian Sen nggak bisa ya, Shane, Sen Shane Patinama, Patinama. kemudian Betul. siapa lagi?
Ya itu aja yang kita tunggu sebetulnya kan, yang belum kelihatan gaya bermainnya kan tinggal Saint Patinama dengan Sandy Walsh. Ya. Sandy Walsh sayangnya di lawan Burundi dia tidak dipanggil karena cedera. Ya. Bahkan di klubnya pun juga dia diparkir dulu untuk penyembuhan gitu loh bro. Hmm, hmm, Jadi kita berharap yang mungkin bisa kita saksikan kali ini adalah bagaimana Saint Patinama bisa hmm. berkontribusi buat timnas kita. Oke, nah terus mengenai Hmm. yang lainnya gimana nih? Mengenai tim pelatihnya sendiri? Ya, pasti ya kalau STI kan agak tidak terduga juga ya mengenai siapa yang akan diturunkan nanti. Hmm, Karena kalau kita lihat pemain-pemain abroad kita, ini kan lebih banyak pemain-pemain yang akhirnya diparkir dulu gitu loh. Seperti Pratama Arhan juga belum sampai saat ini belum kelihatan di tingkat klub apakah dia bisa berkontribusi buat Verdi. hmm, Kemudian Marcelino Ferdinand itu juga baru turun 17 menit dan belakangan dia juga belum diturunkan. Elkan Bagot begitupun sama ya nasibnya. Dia juga lebih banyak setelah dipinjamkan ke Cheltenham, dia juga lebih banyak sebagai pemain cadangan. Kita lihat apakah uh, posisi mereka yang belum mendapatkan kepercayaan dari klub ini punya pengaruh terhadap penampilan mereka pada saat ini berhadapan dengan Burundi. Ya kita hmm. buktikan aja nanti gitu loh. Ya, saya lihat di jajaran 28 pemain nama-nama timnas Indonesia lawan Burundi ini kan banyak sekali yang berada Hmm. di posisi belakang. Ini artinya Ya kan bahwa persaingan di lini belakang akan sangat kuat nih, Bro. Bagaimana betul dengan misalnya Pratama Arhan yang notabene kita jarang lihat lah dia bermain gitu ya. Sementara ada pemain-pemain baru betul. yang debutannya justru main di belakangnya bagus. Katakan juga nanti ada Mm-mm. Sen itu juga kan pemain belakang, ada Elkan juga di situ gitu. Ya, ya memang gini, kan salah satu ya ciri khasnya STY itu cepat sekali melakukan perubahan-perubahan formasi ya. Mhm, Artinya STY juga seorang yang berani mengambil keputusan untuk mempromosikan pemain-pemain baru gitu loh. mhm, Seperti dia mempromosikan Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate untuk bisa bersaing di timnas. Nah, kali ini kesempatan itu juga banyak diberikan kepada pemain-pemain under 20 mhm, dan ada juga Yance Sayuri yang secara individual dia juga cukup menonjol di PSM gitu loh. mhm, Jadi kalau kita melihat pada komposisi tim yang ada, memang sebagian besar adalah muka-muka lama yang biasa dipanggil oleh STY. mhm, Tapi paling tidak dengan munculnya muka-muka baru, ini kan juga semacam memberikan ini ya warning ya buat muka-muka lama bahwa kompetisi di internal itu juga cukup sengit gitu loh. Jangan mhm, mereka ada di comfort zone sampai ini ya sampai lupa bahwa mereka juga harus terus mengasah skillnya gitu loh. mhm, mhm. Nah, karena munculnya muka-muka baru ini juga akan menumbuhkan persaingan-persaingan yang sehat gitu loh, bro. Ya, di kiper sendiri ada tiga nih ya, Nadeo, Sahrul, sama Hmm. Dava nih. Kans Dava Ya, jadi kiper utama gimana nih, Bro? ya mungkin saja ya, karena kalau kita lihat memang bahkan kalau saya bandingkan ya Sahrul Trisna, Nadio dengan Dava, belakangan ini kan yang kelihatan paling menonjol itu Dava ya. Mhm, Bagaimana Dava kemudian bisa menahan bombardir dari pemain-pemain Irak, dari pemain-pemain Uzbekistan gitu loh. Itu kan artinya juga memperlihatkan bahwa Dava secara individu sudah mulai matang dan makin matang mhm, dalam menjaga gawangnya gitu loh. mhm, Berbeda dengan performa yang ditunjukkan oleh Nadio. mhm, Belakangan Nadio juga sepertinya mengalami penurunan performa karena beberapa kali kita lihat ya Nadio juga salah dalam mengambil keputusan. Kemudian dia juga refleksnya juga kadang-kadang juga telat untuk mengantisipasi. Nah, bagaimana dengan Sarul Trisna? Nah, Sarul Trisna masih ya so-so lah. Artinya apa yang pernah kita lihat dari Sarul Trisna itu belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. mhm, Tapi kalau dia dianggap sebagai salah satu tim apa kiper yang menonjol, iya betul. Dia adalah tim yang menonjol sehingga dia bisa dipanggil oleh STY. mhm, Tapi dari sejak pemanggilan dulu ya sampai sekarang
Sahrul Trisna tidak menunjukkan performa yang perubahannya signifikan, berbeda dengan Dava. Ya, Nah, bisa jadi untuk pertandingan kali ini juga Dava mendapatkan kesempatan, itu bukan hal yang mustahil, saya pikir. ya, oke. Balik ke depan, lini depannya cuma 3 nama kalau nggak salah. Ini Betul. persaingannya gimana nih? Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Dendi Sulistiawan ya. Denis Listiawan Saya pikir ya. ini, kalau kita melihat performa, kalau kita melihat performa di Liga 1, ini yang paling menonjol justru Ramadan Sananta. Hmm, Ramadan Sananta dari 21 pertandingan dia sudah menceploskan 11 gol. Nah, hmm, ini kan buat seorang striker, ini termasuk striker yang subur. Kalau Dimas Derajat memang terakhir kan dia juga bergulat dengan cedera, tapi belakangan dia juga sudah diturunkan. Dia juga sudah bisa mengemas gol. hmm, Nah, kalau kita berhitung pada pengalaman, hmm. sepertinya Dimas Derajat masih menjadi pilihan utama ya, Oke, masih menjadi pilihan utama di depan. Kalau Dendi Sulistiawan, itu yang paling menonjol dari dia adalah effortnya. Dia punya oke. determinasi gitu loh. Nah, ini yang membedakan masing-masing pemain seperti itu. Ya. Dendi Sulistiawan effort, Ramadan Sananta lagi on fire, Dimas Derajat punya pengalaman gitu loh, Bro. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir, Bro ya. Kalau Bro Nah, melihat eh, mm, tim seperti ini, mm. pemain-pemain yang tersedia, terus harus sediakan satu tim yang terkuat. Kira-kira siapa saja nih, Bro? Terus skemanya seperti apa? Kalau saya sih masih meyakini bahwa skema tiga tiga lima dua ya, itu Mhm, kan biasa dipakai oleh STY ya. mhm, Saya pikir formasi yang mungkin diturunkan 11 pertama katakanlah ya, itu di posisi kiper saya kok kecenderungannya pada Dava ya. yes. Kemudian tiga pemain belakang itu bisa diisi oleh Asnawi, kemudian di situ Jordi Amat dan dan Fahrudin Arianto. Nah, Fahrudin Arianto ini juga masih masih ini saya pikir ya. Bisa saja juga dilihat pada Elkan Bagot. Elkan Bagot juga bisa turun di posisi belakang. Hmm, Nah, dia mungkin bisa bergantian nanti dengan Rahmat Irianto. Kemudian di hmm, tengah, tengah untuk posisi kanan kita wing katakanlah ya, wing kanan itu bisa diisi oleh Sadil. hmm, Kemudian sebagai penyeimbang di situ ada Rahmat Irianto dan Mark Klok sebagai gelandang dan Ricky Kambuaya. Sementara di sini juga kan untuk katakanlah menutup area kiri kita pertahanan itu bisa dipakai Sen Patinama. Kita pengen tahu aja Sen Patinama hmm, seperti apa gitu loh. hmm, Jadi untuk sementara Arhan atau Deonitri itu menjadi pelapis sepertinya gitu loh. hmm, Ini menurut saya, kacamata saya. hmm, Sementara untuk di depan, saya masih melihat peluang terbesar ada di Dimas Derajat. hmm, Atau dia juga bisa tandem dengan Witan Sulaiman. Nah, hmm, kalau Witan Sulaiman tidak diturunkan, bisa saja Dimas Derajat ditandemkan dengan Sadil. Nah, posisi Sadil itu bisa diisi oleh Yakob Sayuri, gitu loh. hmm. Wah, mantap nih kayaknya nih. Tapi Nah, tapi ini pemain-pemain yang U20 berarti yang diturunkan cuman Dava aja nih. nah, itu dia. Kan ini pertandingan salah satunya juga penting ya, karena Mhm, ini sangat menentukan pada posisi peringkat Indonesia. Karena itu hmm, kan tujuan dari pertandingan ini ya. hmm, Nah, sementara eh, pemain-pemain U20 itu juga perlu dibatangkan dengan kompetisi yang sifatnya benar ini kompetitif sekali gitu loh. hmm, Apalagi yang dilawan juga Burundi gitu. hmm, Nah, bisa saja pemain-pemain yang under 20 ini pada saatnya juga akan diturunkan. Misalkan hmm, yang bisa turun Donitri Pamungkas. hmm, Saya sih melihat Donitri juga punya punya peluang. Zaki Ashraf kita melihat pada performa Sadil atau Yakob Sayuri. hmm, Nah, Ferrari juga bisa turun, Bro. Gitu loh. hmm, hmm, Ferrari juga bisa diturunkan di area belakang. Nah, hmm. tujuannya ya itu tadi untuk mematangkan pemain Ya, di event-event yang kompetitif sifatnya. ya. Jadi bukan hal yang tidak mungkin bahwa event ini juga dimanfaatkan oleh STY untuk mematangkan pemain-pemain under 20 gitu loh, Bro. Ya. Wah, ini kalau ngelihat nama-namanya kayaknya jadi banyak ya amunisinya. Pilihannya tuh jadi banyak ya.
Tapi bagian depan Betul, doang betul. yang masih minim gitu kan. Di tengah sama di Nah, belakang tuh kayak betul, banyak pilihan. betul. Memang lagi-lagi depan juga masih menjadi problem ya. Hmm, Karena dari beberapa event yang berlaku, yang berjalan dari segala kelompok usia, selalu yang jadi persoalan terbesar adalah finishing touch gitu loh. hmm, hmm, Bagaimana peluang bisa dikonversi menjadi gol. Nah, dalam hal ini kita melihat pada performa Ramadan Sananta, kemudian Dimas Derajat dan Sulistiawan. Kalau kita melihat Ramadan Sananta dari 21 pertandingan dia sudah menceploskan 11 gol. Dan ini untuk ukuran seorang striker ini bagus sekali saya pikir. hmm, Dimas Derajat memang terakhir kan juga bergulat dengan cedera, tapi hmm, belakangan dia juga sudah mulai berlaga di Liga 1 hmm, dan sudah mencetak 6 gol. hmm, Sementara Dandi Sulistiawan itu yang disukai dari Dandi Sulistiawan oleh STY adalah effortnya. Dia pemain hmm, yang ngeyel gitu loh. hmm, Pemain yang punya determinasi. hmm, Jadi dari tiga striker yang diambil oleh STY ada tipe-tipe atau kondisi-kondisi terkini yang dihadapi oleh mereka. Ramadan Sananta on fire. Dimas Derajat punya pengalaman lebih. Sementara Denis Sulistiawan yang disukai adalah effortnya dan determinasinya yang kuat gitu loh. Oke. Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai timnas yang akan melawan Burundi nanti. Kalau sobat sendiri diminta untuk memilih 11 pemain dream teamnya, kira-kira siapa aja? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.